Saya itu mundur ke dan maju kena. Tapi hanya saya berpegang adalah bagaimana saya mau mensejahterakan rakyat Papua dengan konsep kasih, dengan hati yang tulus. Sekarang saya lihat bahwa orang-orang banyak yang berkepentingan untuk secepatnya. Seperti toko-toko yang mengatasnamakan orang Papua. Ada yang bilang kepala suku lah. Kamu matamu buta kamu. Kamu siapa kamu? Saya ingin tahu kamu. Kok buta? Anak kecil kamu baru lahir kemarin, kamu stop bicara sudah. Ini Pak, kita sedang berdiskusi, bukan mau marah-marah. Bapak mau bantai ya dengan diskusi Pak. Ya kamu tidak tahu kepala suku di Makam kalau anak Wamena, kamu tahu kepala suku. Di pegunungan itu Pak, kepala suku bukan hanya terdiri dari satu suku. Kamu tahu banyak Pak. Kamu tahu diangkat di Papua, kamu tidak tahu ya? Oke bagus, kamu tidak tahu. Saya sudah foto kamu nih. Tidak masuk akal kamu, otakmu nggak benar itu. Kamu baru tahu kepala suku ini sukunya di Papua. Jadi begini guys, video kali ini saya mau memberikan sebuah penguatan ya, di salah satu statement, atau saya pikir ini filterisasi atau sebuah penjelasan yang diberikan oleh salah satu teman ya, mahasiswa Papua, saat dia diundang untuk berbicara mengenai Papua ya, dalam hal membahas terkait kepala suku atau adat istiadat yang ada di Papua ini. Jadi ini selama ini kan kita tahu atau kita menganggap bahwa Lenis Kugo ya, ini kan diangkat sebagai kepala suku dari Bapak Jokowi kalau tidak salah ya, dari Bapak Jokowi. Beliau ini diangkat sebagai kepala suku orang Papua. Oke, jadi mungkin sebelum saya memberikan penguatan, di sini saya mau kasih tahu dulu ya kepada teman-teman yang mungkin agak keliru kalau berbicara mengenai kepala suku ya. Jadi di Papua itu ada 7 wilayah adat. Ada Dombrai, ada Bombrai, ada Lapago, Mepago, ada Animha, dan ada beberapa yang lainnya. Dan di dalam 7 wilayah adat itu di bawahnya ada klan suku namanya. Dan di dalam klan suku ini dia mencakup berbagai macam marga ya. Salah satunya yang beliau yang dalam video ini Bapak Lenis juga ada sempat sebut marga Nginialo itu. Ya, saya juga berasal dari situ ya. Jadi saya tahu kalau Bapak mengakui bahwa kepala suku dari marga Nginialo atau murid Tamun Nginialo ya, itu ada di Lembah dengan ada di bagian dari pegunungan itu. Jadi kalau Bapak mengaku Anda sebagai kepala suku dari suku ini, berarti masih masuk akal ya. Tapi kalau Bapak bilang atau Bapak mengakui bahwa saya ini kepala suku seluruh Papua, waduh, itu ngaco ya sebenarnya. Itu sangat lucu sekali. Dan karena kenapa? Di Papua itu berbagai macam suku budaya, dan itu kalau kita mau menyatukan, mau menjadikan itu sebagai satu kepala suku, itu prosesnya tidak semudah yang Anda ucapkan di sini. Ya, itu prosesnya lumayan rumit ya. Kalau kita mau menyatukan semua suku-suku atau budaya yang ada di Papua, itu saya pikir sangat rumit. Dan seorang Lenis mau menangani semua suku atau budaya yang ada di Papua, itu tidak mudah. Jadi kadang-kadang di sini yang menjadi kesalahpahaman ya untuk teman-teman di luaran sana. Jadi setiap teman-teman mahasiswa itu muncul di publik dan mengatakan kita di Papua itu tidak hanya satu kepala suku, kita itu dari berbagai macam suku dan dengan beberapa provinsi. Dulunya 2 provinsi, tapi sekarang sudah dipecah belah ya. Ini dipecah belah dengan kepentingan apa sih? Dan saya tidak ada bahas mengenai itu ya, tapi saya lebih fokus di pembahasan kepala suku. Jadi kepala sukunya itu seperti itu guys. Jadi teman-teman di luar sana anggap ini sini kepala suku, no, bukan. Ya, dia itu bukan kepala suku, tapi itu ditunjuk ya sebagai apa ya? Saya lihat-lihat atau saya ikuti jejaknya beliau.
dia tuh ditunjuk sebagai kepala suku yang mungkin karena dia punya kinerja. Setiap kali dia muncul di publik kan dia bilang NKRI itu harga mati, dan dia biasanya bawa nama-nama Kugoya, karena kita tahu nama marga Kugoya ini kan sangat apa ya, kalau kita sebut marga Kugoya itu kan identik dengan TPNPB atau OPM ya. Jadi orang Jakarta pakai orang-orang yang marga Kugoya supaya untuk menjembatani Jakarta untuk menjangkau teman-teman yang dianggap pemberontak, dianggap OPM dan segala macam. Jadi mungkin tujuan mereka seperti itu. Tapi kalau mengakui si Lenis ini sebagai kepala suku, itu sebenarnya agak lucu sih, tidak nyambung sebenarnya. Jadi ini saya beri salah satu penguatan yang tadi, bahwa teman laki-laki ini kan salah satu mahasiswa juga, dan dia anak asli Wamena, dan dia paham itu kalau orang berbicara mengenai kepala suku, karena kita lahir dari Onai ya, kita lahir dari Onai sebagai anak putra daerah juga kita tahu ya. Seorang kepala suku itu seperti apa, dia punya perannya sebagai apa dalam masyarakat, dan itu saya pikir teman-teman sudah cukup tahu, dan teman-teman mahasiswa sudah belajar semua. Jadi tua-tua yang ada di Jakarta yang sering menjadi pajangan di istana dan kamu menganggap saya ini kepala suku Papua dan segala macam, ya mending stop lah. Kalau mau cari cuan atau mau cari makan, yang hal yang wajar saja, yang masuk akal. Jangan bawa-bawa nama Papua dan mengaku diri sebagai kepala suku dan segala macam. Dan itu sudah sebenarnya sudah apa ya, sudah berbohong itu pada publik ya, tidak sesuai dengan yang ada di Papua. Mungkin itu yang saya bisa menambahkan ya dari video ini. Sebenarnya ini sudah lama ya, tapi ya hal-hal seperti ini kita harus perlu sampaikan lagi kepada publik agar tidak terlarut dalam opini publik yang saya pikir meresahkan ya, menyesatkan dan membodohi semua ini. Jadi mungkin seperti itu ya. Terima kasih.